Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Rafiki, mahasiswa SDSN Pasuruan, Prodi Pendidikan Biologi, kelas 20 TC semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang soal UAS yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Yang pertama yaitu apa itu pendidikan biologi? Pendidikan biologi adalah suatu ilmu tentang kehidupan, termasuk di dalamnya mempelajari tentang makhluk hidup, hubungan antara makhluk hidup dan juga hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa biologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari segala hal tentang kehidupan di bumi, meliputi manusia, tumbuhan, hewan, dan lingkungan tempat tinggalnya. Adapun manfaat mempelajari pendidikan biologi, yang pertama yaitu dapat menciptakan bibit unggul sehingga ketersediaan pangan dapat teratasi. Yang kedua yaitu dapat mencegah terjadinya penyakit atau kelainan pada suatu organisme tertentu. Yang ketiga yaitu berperan aktif untuk memecahkan masalah yang dapat mengganggu kesehatan. Berikutnya adalah pengertian sel hewan dan sel tumbuhan. Ini adalah contoh dari sel hewan dan ini adalah contoh dari sel tumbuhan. Pengertian sel. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama yaitu tidak memiliki dinding sel, sedangkan tumbuhan memiliki dinding sel. Yang kedua adalah memiliki sentriol pada hewan, sedangkan pada tumbuhan tidak memiliki sentriol. Yang ketiga, pada hewan tidak memiliki plastida, sedangkan pada tumbuhan memiliki plastida. Yang keempat, vakuola pada hewan berukuran kecil, sedangkan vakuola pada tumbuhan lebih besar. Organel sel pada hewan dan tumbuhan. Organel sel adalah komponen-komponen penyusul dan bersifat hidup. Organel sel merupakan bagian terpenting dalam suatu sel yang berfungsi mengatur proses kehidupan di dalam sel. Adapun macam-macam organel sel sebagai berikut. 1. Inti sel. Inti sel bertugas mengendalikan semua aktivitas sel mulai metabolisme hingga pembelahan sel. Pada sel eukariot, inti diselubungi oleh membran inti, rangkap doa dan berpori, sedangkan pada sel prokariot, inti tidak memiliki membran. Berikut adalah foto dari inti sel. Yang kedua adalah ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein dan merupakan contoh organel yang tidak bermembran. Organel ini terutama disusun oleh asam ribonukleat dan terdapat bebas dalam sitoplasma maupun melekat pada RE. Berikut adalah foto dari organel ribosom. Yang ketiga yaitu badan Golgi. Badan Golgi berfungsi dalam proses sekrelasi lendir glikoprotein, karbohidrat, lemak atau enzim serta berfungsi membentuk lisosom. Karena fungsinya dalam hal reaksi, maka badan Golgi banyak ditemui pada sel-sel penyusun kelenjar. Lisosom. Lisosom berfungsi dalam peristiwa pencernaan intrasel. Sehubungan dengan bahan yang dikandungnya, lisosom memiliki peran dalam peristiwa yaitu pencernaan intrasel, ekosistensi, autofagi. Dan ini adalah foto dari lisosom. Mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berfungsi sebagai tempat reparasi aerobik untuk membentukkan ATP sebagai sumber energi sel. Ini adalah foto dari mitokondria. Vakuola. Vakuola adalah organel yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan sekaligus menyimpan zat-zat yang akan diekskresikan. Ini adalah perbedaan dari vakuola hewan dan vakuola tumbuhan.
dapat dilihat vakuola tumbuhan memiliki yang lebih besar, sedangkan yang vakuola hewan lebih kecil. Organisme kehidupan. Yang pertama yaitu sel. Sel adalah unit kehidupan yang paling kecil. Yang kedua yaitu jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Yang ketiga yaitu tingkat organisasi kehidupan. Organ dianggap sebagai suatu kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi tertentu. Yang keempat yaitu sistem organ. Sistem organ disusun oleh beberapa organ yang paling penting interaksi dalam sama lain dalam melaksanakan satu fungsi di dalam tubuh. Yang kelima, tingkat individu. Tingkat individu berlangsung mekanisme kompleks yang terjadi karena koordinasi dan regulasi bermacam-macam sistem organ. Yang keenam yaitu populasi. Populasi adalah sekumpulan individu yang berada di waktu dan tempat yang sama. Yang ketujuh yaitu komunitas. Komunitas adalah tingkat organisme kehidupan yang tersusun di atas sekumpulan populasi yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Yang kedelapan yaitu organisme, organisasi. Organisasi kehidupan biasa disebut dengan ekosistem. Yang keempat, yang kedelapan yaitu ekosistem. Ekosistem dianggap sebagai suatu interaksi yang terjadi antara populasi penyusun komunitas dengan lingkungan seperti sinar matahari, tanah, air, dan udara. Yang kesembilan yaitu bioma. Bioma adalah sekumpulan ekosistem yang melingkupi suatu wilayah luas. Dan berikut ini adalah tingkat organisme yang terkecil. Mulai dari molekul, dilanjutkan ke sel, lalu jaringan organ, sistem organ, organisme, lalu ke populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dilanjut dengan biosfer, dan yang terbesar adalah bumi. Selanjutnya yaitu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan pertumbuhan pada hewan. Perkembangan pada hewan memiliki masa pertumbuhan yang terbatas. Hewan memiliki pertumbuhan yang sama dengan manusia, seperti pada usia tertentu, manusia dan hewan tidak akan bisa lagi bertumbuh, melainkan masih hidup, yaitu pada tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan, masa pertumbuhannya tidak terbatas. Selama faktor pendukung pertumbuhan tersebut tersedia, maka selama itu pula tumbuhan akan terus-menerus mengalami perubahan. Perkembangan pada hewan. Perkembangan biakan adalah pada hewan pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari zigot melalui fertilisasi atau pembuahan bertemunya sel sperma dan ovum menjadi zigot. Zigot akan bertambah dan berkembang hingga terbentuk enzim. Embrio akan diferensikan, terbentuk jaringan, dan organ-organ akan menyatu menjadi janin. Janin akan dilahirkan menjadi bayi, bayi menjadi remaja, remaja hingga dewasa. Perkembangan pada tumbuhan. Perkembangan pada tumbuhan misalnya perkembangbiakan pada tumbuhan biji. Perkembangbiakan pada tumbuhan biji dimulai dari peristiwa penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, inti generatif serbuk sari di dalam serbuk sari akan membelah menjadi dua sel sperma atau gamet jantan. Satu sperma membuahi sel telur untuk membentuk zigot. Sperma yang lain menyatu dengan kedua inti sel satu inti polar yang terdapat di tengah kantung embrio untuk membuat endoplasma. Penyatuan dan dua sperma dengan sel-sel yang berbeda dalam kantung embrio disebut pembuahan ganda. 5. Jaringan pada hewan. Berikut adalah jaringan-jaringan yang terdapat pada hewan. Yang pertama, jaringan epitelium. Jaringan epitelium terdapat dalam wujud lapisan-lapisan sel yang terkemas rapat. Seringkali epitel berfungsi sebagai barisan pengangkut, penyebar zat, ataupun pelindung dari dehidrasi, dingin, serangan mikroba. Jaringan epitel terbagi menjadi dua
klarifikasi, yaitu epitelium penutup dan epitelium glandular. Yang kedua yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat menyangga tubuh dan organ tubuh serta menyatukan jaringan-jaringan susunan. Untuk jaringan ini terdiri dari substansi hidup intraselular yang dihasilkan oleh sel-sel jaringan ikat tertentu. Fungsi jaringan ikat memberi bentuk dan penunjang bagi tubuh, mengikuti berbagai jaringan agar tetap menyatu dan menyediakan materi pembungkus antar bagian-bagian tulang. Yang ketiga yaitu otot. Jaringan otot terdiri atas sel-sel penyangga yang disebut serabut otot yang mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh influx saraf. Fungsi jaringan otot adalah sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot dapat melaksanakan fungsi tersebut karena memiliki kemampuan untuk memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang jika berelaksi. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan, sedangkan relaksi otot terjadi jika saat otot sedang beristirahat. Yang keempat yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf sebagai jaringan komunikasi. Jaringan saraf mengalami spesifikasi untuk menerima stimulasi dan menghantarkan impuls ke seluruh bagian tubuh. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Sel saraf terdiri atas bandan sel dan yang memiliki banyak cabang. Selanjutnya yaitu jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan yaitu adalah jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri. Jaringan ini terletak di ujung akar dan ujung batang. Jaringan ini dapat merangsang, membesar, dan berdiferensiasi menjadi jaringan lainnya ketika dewasa. Berdasarkan lokasinya, jaringan meristem terbagi dari 3 macam, yaitu yang pertama ujung, yang kedua lateral atau samping, yang ketiga adalah interlateral atau luas. Yang kedua yaitu jaringan penyokong. Seperti namanya, jaringan penyokong berfungsi sebagai penguat menyokong tumbuhan. Dindingnya tebal dan akan berhenti melakukan pembelahan ketika sudah mencapai usia dewasa. Yang ketiga yaitu jaringan dasar. Jaringan dasar disebut juga jaringan parenkim. Jaringan inilah yang mengikat ruang antar jaringan. Jaringan ini terdapat di semua bagian tubuh tumbuhan. Hukum Mendel. Hukum Mendel ada 2, yaitu hukum Mendel pertama. Hukum Mendel pertama ini disebut dengan hukum pemisahan gen atau hukum segresi, yang menyatakan bahwa satu dari 2 alel gen akan memisahkan dari pada saat proses pembentukan gamet keturunan. Hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 disebut dengan hukum association independent atau hukum asosiasi, yang menyatakan bahwa alel suatu gen tidak akan memengaruhi gen yang lain. Mikroorganisme. Mikroorganisme terdiri dari beberapa macam, di antaranya yaitu bakteri, virus, protozoa, dan jamur. Yang pertama yaitu bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Berikut adalah contoh gambar dari bakteri. Yang kedua yaitu virus. Virus adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi sel-sel dalam organisme biologis. Ini adalah contoh dari virus. Yang ketiga yaitu jamur. Jamur biasanya tidak menyebabkan penyakit, tetapi menyebabkan kerusakan makanan. Yang sebelah kanan itu adalah foto dari jamur. Yang keempat, protozoa. Protozoa adalah organisme bersel tunggal dengan makanan utama bahan organik. Keempat, organel sel ini tidak dapat dilihat secara langsung dengan mata, melainkan harus dilihat dengan alat yang berupa mikroskop. Cukup sekian pertemuan pada kali ini. Jangan lupa like and comment-nya ya, untuk menambah semangat kami dalam membuat konten-konten yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.